kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Recommended Channel. Kalian yang sedang mencari-cari atau mengkulik-kulik pembuatan rumah minimalis dengan biaya sederhana, kalian datang ke channel yang tepat. Karena pengalaman saya membangun rumah dari nol, saya upload semua di YouTube ini. Itu ada 4 part gitu ya. Ya, kalian ingin melihat videonya, klik link di pojok sebelah kanan saya ini. Oke, di video kali ini gue mau share berapa gue menghabiskan uang untuk membangun rumah ukuran 6x7 ini. Dan ini benar-benar gue rekap ulang nota-notanya. Jangan skip video ini agar kalian tidak terlewat rincian-rinciannya. Oke, ini nota-notanya yang udah gua kumpulin. Semua yang udah gua rekap itu udah gua catat di handphone. Dan banyak yang bilang, "Bang, di kampung gua itu kalau bangun rumah ukuran seperti abang itu habis sampai 50 juta. Tapi di luar Lampung." Itu saya kurang tahu ya. Untuk yang di luar Lampung kemungkinan harga material kita berbeda. Dan ini tentunya yang saya share ke kalian adalah harga material yang di Lampung. Dan nota ini itu pembeliannya 2019 ya, karena saya membangun rumahnya itu udah 2019 kemarin bulan Desember. Dan sedikit cerita, rumah saya ini sekitar penyelesaian pekerjaannya sampai nur bata itu 14 hari itu udah selesai, karena tukangnya 2, keneknya 2, dan saya juga ikut membantu, jadi keneknya 3 loh. Ini rekapannya yang udah saya salin ke handphone biar nggak pusing nanti nyarinya ya kan. Jadi lebih cepat dan lebih simple aja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang berencana untuk membangun rumah atau baru menabung untuk membangun rumah. Jadi material yang pertama saya beli itu pasir. Pasir ini saya beli itu 2 mobil truk, itu totalnya sekitar 200 itu untuk pasir ya. Dan pasir itu kebetulan saya beli bulan Januari 2019. Jadi di bulan itu ada yang menawarkan ke saya pasir murah. Kebetulan uang juga ada, ya sudah saya beli material pasir. Dapat saran dari kawan juga, nggak apa-apa kalau material pasir itu beli aja dulu kan. Nanti supaya pasirnya tidak hilang atau terbawa hujan itu kita tanamin ubi itu di atas pasirnya supaya tidak gugur, dan di sekeliling pasirnya itu terus kasih batu biar pas banjir pasirnya itu tidak hanyut terbawa air. Dan kalau ada terpal bekas itu taruh aja di atasnya. Itu sih yang saya lakuin. Jadi saat bulan Desember 2019 nya saya udah tidak beban lagi untuk membeli pasir. Tuh, pasir sekitar 200. Dan yang kedua saya membeli batu. Itu saya batunya itu habis 3 mobil, dan per mobilnya itu 600.000 harganya, jadi 1.800.000 3 mobil. Kebetulan batu juga sama, di bulan Januari ada yang ngasih penawaran ke saya harga murah. Itu batu yang saya pakai itu adalah batu yang abu-abu atau batu kali, bukan batu kapur yang mudah hancur itu. Untuk rumah saya ini 6x7 menghabiskan 10.000 bata. Dan bata itu juga sama, saya membelinya di bulan Januari 2019. Sama juga ada yang menawarkan kepada saya itu bata-bata itu, dan alhamdulillah boleh ditempo pembayarannya, jadi saya ambil aja. Terus pas saya sudah membeli batu bata itu,
ayah saya membuatkan atapnya itu. Jadi batu bata tuh gini, di atas itu ada atap gentingnya supaya batu bata itu tetap kering, karena kalau batu bata terkena air tuh jadi mudah hancur. Jadi ketika bulan Desember saya membangun rumah itu tidak memikirkan lagi untuk membeli batu bata, udah saya cicil lah. Harga batu bata itu batu bata Pringsewu Lampung 10.000 itu saya mendapatkan harga 3.800.000. Jadi perkiraan per batanya itu per kotak 380 perak. Dan yang kelima genting. Genting juga sama, saya sudah membeli terlebih dahulu genteng tanah. Belinya di daerah Pringsewu itu saya mendapatkan penawaran dan boleh di tempo lagi ya. Jadi saya beli dulu genting di bulan Februarinya. Setelah batu bata saya bayar, orang itu nawarin saya genting dan boleh di tempo 1 bulan juga. Jadi saya beli genting itu sebanyak 1.200 dan itu totalnya 2.400.000 kita terima beres. Udah sama ongkirnya. Perlakuannya sama seperti batu bata juga, kita buatkan atapnya itu supaya tidak terkena air dan awet. Kerpus juga saya beli itu sebanyak 34, totalnya 102.000. Yang kelimanya semen tuh saya belinya di bulan Desember. Saya udah berunding dengan tukang, ngasih gambaran rumahnya, dan saya minta rincian material-material yang belum saya beli. Salah satunya itu semen itu, dan dia memperkirakan semen bisa menghabiskan 41 sak. Dengan tukang, esoknya saya ke toko bangunan yang kebetulan ada saudara juga di sana, dan saya berdiskusi dengan saudara yang bekerja di toko bangunan itu. Jadi yang saya diskusikan adalah gimana kalau ini saya bayar tapi barangnya masih di sana. Jadi saya membayar semen itu 41 sak sesuai instruksi dari tukangnya, tapi barangnya masih di sana. Jadi ketika saya mau ambil itu nanti diantarkan sama dia, supaya di rumah saya nantinya tidak terlalu banyak bahan bangunan itu. Pas kehabisan semen tinggal telepon kan, mereka antar 10 sak. Jadi 41 sak itu 2.276.000. Dan semen yang saya beli itu Batu Raja mereknya, karena saran dari tukangnya biar untuk rumah sendiri harus yang kuat. Kata dia Batu Raja kuat, kokoh, semennya tuh bagus. Ya udah saya ikutin aja. Dan yang keenam ini kusen. Ini menyebutnya kusen pelongan karena belum ada pintu dia. Jadi kosong itu kusennya, cuma kayu kotak gitu. Kusen pintu itu, kusen jendela, kloster atau lubang angin itu. Saya belinya juga di dekat rumah saya, ini ada tetangga, kebetulan dia mebel dan emang spesialis pembuatan kusen-kusen. Jadi saya kesana dan berdiskusi juga. Ada 3 penawaran itu, ada 3 jenis kayu, gue lupa nama kayunya apa, pokoknya standar, menengah, dan paling bagus. Dan saya pilih yang standar aja, yang pokoknya harganya paling murah lah. Jadi harga kusen pintu itu 250.000 per kusen pelongan ya 250. Saya beli 5 kusen pintu, totalnya 1.250.000. Kalau kusen jendela
kosong ya, masih kayu aja. Itu totalnya saya beli 6 kusen jendela, dan per kusennya itu harga 200.000, jadi 1.200.000. Untuk cluster atau lubang ini tuh harganya 35.000 per kotaknya. Saya beli 10 cluster karena yang satu jendela itu jendela double ya, kayak gitu. Jadi clusternya juga memanjang ya, itu dihitung satu. Harga per clusternya 35.000, jadi totalnya 350.000. Total saya beli kusen, pelongan, jendela pelongan dan cluster itu 2.800.000. Dan ini pintunya, daun pintu jendela kaca. Kalau daun pintu itu saya beli satu daun pintunya itu 400.000. Total saya punya 5 pintu, jadi 2 juta untuk daun pintu. Jendela plus kaca harganya 200.000. Saya beli 6. Terus akriliknya itu saya belinya yang kualitas biasa aja, yang tidak terlalu bagus, supaya hemat juga kayaknya. Untuk akrilik pintu dan jendela, handle pintu yang itu saya beli harga 100.000 per handle. Saya belinya 5 sesuai pintu, jadi 500. Engsel pintu jendela saya habis 11, itu harganya 20.000 per engsel, jadi totalnya 220.000. Kuncian pintu atas gua nyebutnya grendel ceklek manual itu, saya belinya 5 sesuai pintu, harganya 10.000, jadi 50.000. Kunci jendela yang kecil yang biasa juga saya belinya 6, harganya 5.000 juga, 30.000. Gargun jendela besi untuk pegangan itu saya belinya 6 buah dan harganya juga sama 5.000, itu yang biasa, totalnya 30.000. Cantolan jendela itu saya nggak double tiap jendelanya, saya pasang satu aja supaya hemat juga, harganya 5.000 jadi 30.000. Total akrilik pintu dan jendela itu 810.000 rupiah. Yang ketujuh, batu split tuh. Batu split itu di sini cuma buat ngecat tiang dan atasan ini dicor. Saya beli batu split, saya beli 600.000 batu split pickup, dan itu masih sisa lumayan lah, 3 roli lah. Udah saya simpan aja, saya taruh di tempat kering, dan di keringnya saya kasih batu-batu yang besar supaya tidak hilang. Itu besi dan paku. Ini rincian dari tukangnya. Jadi setelah saya pas di rumah itu nih saya catetin kan, udah ke toko bangunan, kasih nih, saya tanya. Jadi besi paku itu udah saya ambil duluan, kecuali semennya. Saya beli besi ukuran 10 5 batang, harganya 60.000, total 300.000. Tuh, saat rumah ini selesai fondasi, itu di atas fondasinya itu cuma dikasih satu besi batang yang gede itu, ngeliling di atas fondasinya, baru dikasih bata. Dan dia juga ngasih saran di bawahnya kasih anyaman kotak, tapi lebih ngabisin banyak besi, jadi saya milih satu batang itu aja yang ukuran 10. Oke, besinya ukuran 8, 25 batang, harga 47.000, 1.175.000. Besi ukuran 6, 20 batang, harga 30.000, total 600.000.
kawat 2 kilo 60.000, paku 2 inci 2 kilo 30.000, paku 4 inci 2 kilo 30.000, paku 5 inci 2 kilo 30.000. Totalnya 2.225.000. Iya, saya pakai atap baja ringan. Buset. Ini termasuk kesalahan saya dalam membangun rumah minimalis ini. Karena konsepnya itu saya sudah belikan yang terlebih dahulu, dan itu nggak bisa saya batalin atau jual begitu aja. Karena kan jarang sekarang orang pakai genteng. Mereka lebih pakai yang atau asbes atau genteng baja ringan itu. Pokoknya bukan genteng tanah lah, itu udah ketinggalan katanya. Jadi ketika baja ringan memakai genteng itu efeknya itu jadi mahal. Jarak per kanal itu harus lebih kecil, terus ranknya juga harus lebih banyak agar atapnya itu kuat. Itu kesalahan saya, tapi alhamdulillah harus tetap jadi, dan sekarang rumahnya jadi. Terus pas gentengnya dipasang itu mudah melorot dan harus sabar-sabar buat tukangnya. Jadi baja ringan saya rincikan ya, kanal itu 67 batang, harganya 88.700 per batang, totalnya 5.468.400. Itu jika kalian pakai genteng. Kalau kalian pakai asbes atau apalah itu mungkin bisa lebih murah daripada pakai genteng. Rank medium saya belinya 65 batang, harganya 25.200 per batang, totalnya 1.638.000. Baut dana bol 10 piece 13.000. Kalsi plang 6 lembar buat sampingnya itu biar rapi, harganya 50.000, saya beli 6 300.000. Ruling baut 2 kotak 300.000. Jadi totalnya 7.719.400. My god. Jadi saya juga itu yang masang baja ringan sahabat saya, namanya Eko, dan terima kasih, saya dapat harga yang bersahabat banget, harga saudara. Saya diskusi dengan dia, saya berangkat ke toko baja ringannya, dan di sana ada pilihan-pilihan, ada berbagai macam ukuran mili. Ini kebetulan kanal yang saya beli itu 0,75 mili. Kawan saya juga banyak sharing, pemakaian baja ringan udah banyak sekarang di perumahan-perumahan itu karena lebih awet. Sebelum saya memikirkan untuk pasang baja ringan ini, saya juga dapat saran kayu, untuk memakai kayu katanya lebih hemat biaya. Cuma saya kulik-kulik lagi, saya tanya-tanya ke teman, banyak yang bilang baja ringan emang lebih mahal tapi bakalan awet. Itu terserah pilihan kalian, baja ringan atau kayu. Yang jelas nyesuaiin biaya, nyesuaiin budget kalian saja. Itu kesalahan saya di baja ringan. Dan ini saya tambahin semua dari nomor 1 sampai 9, total material yang saya beli 29.532.400. Itu material, baru materialnya saja. Yang membuat saya bilang 25 juta adalah saya sudah membeli materialnya di awal. Jadi pas saya bangun itu tinggal kekurangan materialnya saja, nggak banyak. Karena bata, pasir, genteng itu udah saya beli dulu, batu udah saya beli dulu. Jadi saya saat bulan Desember bangun, saya nggak menghabiskan biaya sampai sebanyak ini 29 juta. Dan itu baru materialnya ya, belum biaya tukang, biaya pasang baja ringan, biaya mereka makan, konsumsi, biaya kopi, rokok, terus operasional lain. Itu mungkin akan gue lanjutkan di video yang selanjutnya deh. Nanti gue rekapin lagi dan gue inget-inget lagi karena itu udah berlalu
Udah Januari, Februari, Maret, udah 3 bulan berlalu. Gue cari lagi catatannya. Pokoknya setiap apa yang keluar itu saya catat, saya rinciin ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Oke. Jangan lupa like, subscribe channel ini biar gue tetap semangat. Jaga kesehatan kalian. Jika kalian keluar pakai masker, dan Indonesia lagi terkena musibah ini, virus COVID-19, gue juga pusing, gak bisa jalan-jalan lur. Aduh, semoga wabah ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, see you next video.